Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Salawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan uswah dan qudwah kita. Insyaallah pada kesempatan berbahagia ini kita renungkan satu ayat Al-Quran yang terdapat di dalam surat Al-Ahzab ayat 21. Sesuai dengan tema yang kita angkat adalah Rasulullah merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan yang terbaik bagi kita. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan. Nah, ini yang pertama. Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk menjadikan Rasulullah itu sebagai suri tauladan. Rasulullah dalam kehidupannya sebagai seorang pribadi remaja sebelum diangkat menjadi Rasul. Nah, bagaimana Rasulullah itu berperilaku mulia? Rasulullah itu senantiasa menjaga dirinya. Rasulullah itu senantiasa menjaga kesucian dirinya. Dalam bidang bisnis kita tahu Rasulullah itu adalah sebagai suri tauladan. Rasulullah itu sangat jujur. Bahkan kalau kita membaca sirah itu bagaimana Rasulullah Muhammad SAW memperkenalkan kepada para pembeli tentang kualitas barang. Nah, ini perlu kita contoh. Rasulullah menjelaskan kepada pembeli itu bagaimana kualitas barang. Barang ini kualitasnya bagaimana, kemudian harganya bagaimana. Nah, ini sangat penting sehingga ini menjadi rahasia sukses bisnisnya Rasulullah adalah karena Rasulullah itu jujur. Jadi kalau dibalik itu rahasia bangkrutnya bisnis seseorang itu adalah ketika orang-orang yang berbisnis itu tidak jujur. Tidak jujur artinya berbohong dan melakukan berbagai macam cara agar barang dagangannya itu laku, tapi dia berbohong. Nah, ini bahaya. Maka oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi ahli bisnis yang sukses, maka contohlah Rasulullah. Rasulullah itu jujur. Bahkan saking jujurnya Rasulullah itu, bukan hanya orang-orang mukmin yang percaya kepada Rasulullah, bahkan orang-orang kafir yang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul, tapi dalam hal kejujuran itu mereka percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagai panglima keluarga, maka Rasulullah juga menjadi suri tauladan bagi kita. Bagaimana Rasulullah menjalankan aktivitas beliau dalam kesehariannya di dalam rumah tangga. Itu dalam sejarah itu disebutkan beliau itu pergi ke pasar membeli makanan sendiri, kemudian memasak sendiri. Rasulullah juga duduk dan makan bersama pembantu. Ini Rasul. Maka bagi seorang ayah, bagi para orang tua, bagaimana kita bisa mencontoh Rasulullah Muhammad SAW dalam rumah tangga kita? Dalam sebuah hadis itu disebutkan, ana khairukum di ahli. Ya, itu kata Rasul. Aku adalah orang yang terbaik kepada keluargaku. Beliau adalah terbaik kepada istrinya. Beliau adalah terbaik kepada anak-anaknya. Beliau baik dalam keluarganya. Inilah yang harus kita contoh. Baca kembali sirah Rasulullah bagaimana beliau dalam berkeluarga. Sebagai seorang panglima perang, Rasulullah adalah seorang panglima perang yang hebat. Bahkan itu dalam sebuah kisah, sebuah peperangan itu disebutkan, di saat para sahabat ketakutan menghadapi musuh, di saat para sahabat dalam keadaan berat, genting menghadapi musuh, maka mereka, para sahabat itu berada di belakang Rasulullah. Nah, ini luar biasa. Jadi itu Rasulullah itu berperangnya luar biasa dalam menegakkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Nah, dalam memberikan pelayanan juga begitu. Rasulullah seorang pemimpin yang
sangat luar biasa. Itu dalam kisah disebutkan bahkan beliau tidak akan memakan dan meminum sesuatu sebelum para sahabatnya memakan dan meminum terlebih dahulu. Dan bahkan dalam sebuah kisah peperangan beliau memberikan air, memberikan makanan kepada sahabat-sahabatnya. Ini luar biasa contohnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bahkan dalam kehidupan antar bernegara sekalipun. Dan bahkan beliau juga berkomunikasi dengan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Nah, ini harus kita ingat. Terkadang salah dalam pemahaman masyarakat kita hari ini, ketika mereka berkomunikasi dengan orang non-muslim, orang kafir nggak punya target. Nah, ini harus difahami dalam sejarah. Baca kembali sejarah bagaimana Rasulullah itu ketika berkomunikasi dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang non-muslim, dengan orang-orang Yahudi. Rasulullah itu punya target. Yang pertama, beliau berakhlak baik, dan yang kedua adalah beliau menargetkan agar mereka itu masuk ke dalam dinul Islam. Bahkan beliau pernah menawarkan dua kalimat syahadat kepada seorang anak Yahudi yang sedang sakaratul maut. Nah, ini bisa kita contoh. Kemudian Rasulullah juga sebagai sosok contoh, Rasulullah itu sangat sayang pada kaum wanita. Ini terlihat di akhir hidup beliau. Beliau menyebutkan an-nisa, an-nisa, an-nisa. Kenapa? Kita tahu sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, yang namanya sebuah keluarga melahirkan seorang perempuan itu merasa aib, sehingga na'udzubillah, kalau kita lihat sejarah itu mereka menguburkan hidup-hidup. Nah, ini orang-orang kafir jahiliyah dulu. Tapi dengan datangnya Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah menyelamatkan para wanita. Rasulullah memuliakan kaum wanita. Rasulullah mengangkat harkat dan martabat kaum wanita. Maka pertanyaan sederhana hari ini adalah, apakah para remaja putri, apakah para wanita, apakah para ibu-ibu sudah memuliakan Rasulullah? Apakah mereka berselawat pada Rasulullah? Apakah mereka mencintai Rasulullah, melaksanakan sunnah-sunnahnya? Apakah mereka minimal menghafal satu hadis Rasulullah? Nah, ini terutama kaum hawa, kaum ibu, remaja putri, ini harus betul-betul berterima kasih, ya, berterima kasih dengan perjuangannya Rasulullah SAW mengangkat harga diri para kaum wanita tersebut. Maka mari kita renungkan kembali, wahai kaum hawa, Anda telah diangkat derajat oleh Rasulullah Muhammad SAW, maka berterima kasihlah kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Jaga diri, tutup auratmu, jaga pergaulanmu, usahakan Anda adalah menjadi muslimah yang terbaik. Nah, Rasulullah Muhammad SAW adalah sebagai sosok yang sangat taat dalam melaksanakan perintah Allah. Suatu hari ada beberapa sahabat mendatangi istri beliau dan mengatakan tentang kondisi beliau. Ada yang mengatakan, saya berpuasa dan tidak berbuka. Kemudian saya beribadah di malam hari dan tidak tidur. Kemudian saya hidup dan membujang, tidak menikah. Maka istrinya mengatakan, Rasulullah itu berpuasa dan berbuka. Rasulullah itu salat dan tidur. Rasulullah juga menikah. Nah, ini bagaimana kita mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah begitu banyak, ya, begitu banyak kepribadian Rasulullah. Maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 21 ini Allah mengatakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi pada diri Rasulullah itu adalah ada uswatun hasanah yang harus kita kaji, harus kita pelajari, dan kemudian kita berusaha untuk mengamalkannya. Masya Allah. Dan luar biasanya lagi adalah Rasulullah Muhammad SAW nanti di akhirat, Rasulullah itu sangat cinta kepada umatnya, sehingga Rasulullah adalah Nabi yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Masya Allah. Coba lihat kecintaan Rasulullah di dunia, menyelamatkan kita menjadi orang-orang yang terbaik dengan sunnahnya, dengan disampaikan Al-Quran pada kita. Kecintaan Rasulullah kepada kita di akhir hayat beliau masih menyebutkan ummati, ummati, an-nisa, an-nisa. Bahkan di akhirat nanti Rasulullah cinta kepada kita dengan diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada umatnya. Dan insya Allah dengan izin Allah semua umat Nabi Muhammad itu akan masuk surga, kecuali yang tidak mau. Nah, dalam sebuah hadis sahih disebutkan, Rasulullah itu menghadap kepada Allah agar diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada umatnya masuk surga. Kemudian Allah mengizinkan. Nah, kemudian akhirnya umat Nabi Muhammad itu masuk surga. Tapi masih ada yang tersisa. Rasulullah balik lagi kepada Allah, ya Rabb, masih
ada di antara umatku yang belum masuk surga. Maka Rasulullah Allah mengatakan, silakan, aku berikan izin kepadamu untuk memasukkan umatmu ke dalam surga. Rasulullah bolak-balik sampai beberapa kali, dan terakhir Rasulullah masih melihat ada umatnya yang masih di neraka. Maka Rasulullah mengatakan, baliklah kamu wahai Muhammad, kemudian perhatikan, lihatlah di antara mereka yang masih memiliki sebesar zarrah keimanan. Nah, ini hati-hati. Jadi dalam perjalanan hidup kita jangan sampai iman kita itu hilang. Ya, jangan sampai ada orang yang meninggalkan dalam keadaan berzina, itu imannya hilang. Meninggal dalam keadaan mencuri, itu imannya hilang. Hati-hati. Meninggal dalam kesyirikan, itu imannya hilang. Hati-hati. Kenapa? Karena di akhirat nanti iman itu sangat berharga. Bahkan seperti kita sampaikan ini, ada iman sebesar zarrah yang masih ada di hati kita. Maka itu di antara syarat seorang umat Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan surga Allah. Maka bayangkan orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Sebagaimana hadis Rasulullah yang kita bacakan tadi, ada orang yang sedang mencuri, merampok, imannya keluar, ditembak mati, imannya hilang. Ada orang yang berzina, saat berzina imannya keluar, kemudian dia mati, meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Ada orang yang bunuh diri, saat meninggal imannya hilang. Na'udzubillah. Jadi jagalah iman kita. Iman itu ada di dalam hati kita. Yakinnya kita kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, berimannya kita kepada Rasulullah, dan melaksanakan sunnah-sunnahnya. Jadi iman yang ada itu kita jaga, kita rawat sampai akhir kehidupan kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai iman itu hilang. Jaga iman itu sampai detik-detik akhir kehidupan kita. Kenapa? Karena di akhirat nanti orang yang masih memiliki iman sebesar zarrah, dia akan mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah, dan Rasulullah insya Allah akan memberikan syafaat kepada hambanya yang masih memiliki iman sebesar zarrah. Sahabat Al-Quran, sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah Rasulullah, begitu sempurnanya sosok pribadi dalam segala hal kehidupan, dan ini menjadi suri tauladan bagi kita. Amalkan sunnah Rasulullah di setiap detiknya, amalkan sunnah Rasulullah di setiap menitnya, amalkan sunnah Rasulullah di setiap jam, minggunya, bulannya. Amalkan sunnah Rasulullah senantiasa dalam kehidupan kita, apakah itu di pagi hari, di sore hari, di malam hari. Dari 24 jam perjalanan kehidupan yang kita jalani, semua itu mencerminkan seorang pribadi yang mencontoh Rasulullah Muhammad SAW. Semoga bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.